Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan mempresentasikan tentang materi Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1, yaitu tentang mengungkapkan gagasan persuasif melalui pidato. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Rizka Aprilia, NIM 201934020. Kemudian teman saya, Meta Nilasari, dengan NIM 201934011, dan Muhammad Ainul Yakin Aji Putra dengan NIM 201934024. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Muhammad Ainul Yakin. Baik, kompetensi dasar dari materi yang kami baca yaitu yang pertama ada mengidentifikasi gagasan atau pesan dalam pidato persuasif. Yang kedua ada menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif. Dan yang ketiga ada menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato. Dan yang terakhir ada menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato. Oke, yang pertama pengertian dari teks pidato. Teks pidato merupakan bentuk komunikasi satu arah yang berupa ungkapan gagasan dan pikiran pembicara tentang suatu hal kepada banyak orang. Orang yang melakukan pidato disebut dengan orator. Selanjutnya adalah pengertian dari pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pesan yang disampaikan oleh pembicara kepada sekelompok khalayak untuk mempengaruhi pilihan khalayak melalui pengkondisian, penguatan, atau pengubahan tanggapan terhadap gagasan yang ada. Selanjutnya tujuan dari pidato persuasif. Ada 4 poin. Yang pertama, mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan pemidato dengan sukarela. Yang kedua, ada memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. Yang ketiga, ada membuat orang lain senang. Dan yang terakhir, ada meyakinkan pendengar. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri dari pidato persuasif. Yang pertama ada bersifat mendorong atau mengajak. Dan yang kedua ada reaksi yang diinginkan, yaitu reaksi membangkitkan emosi agar pendengar menyetujui atau meyakini dan membangkitkan timbulnya tindakan tertentu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizka Aprilia. Selanjutnya itu tentang metode atau teknik berpidato. Metode atau teknik berpidato ada beberapa teknik, yaitu yang pertama ada metode serta-merta. Metode serta-merta yaitu berpidato secara spontan, tanpa mempersiapkan naskah pidato terlebih dahulu. Metode selanjutnya yaitu metode menghafal. Metode menghafal yaitu sebelum berpidato, pemidato itu mempersiapkan naskah pidato, kemudian menghafalkannya. Selanjutnya yaitu ada metode naskah. Pada metode naskah ini, pemidato membaca naskah yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah, yang terakhir ada metode ekstempora. Metode ekstempora yaitu pemidato membawa kerangka pidato yang telah disiapkan terlebih dahulu. Jadi hanya kerangkanya, kemudian nanti ketika di panggung, ketika di podium, pemidato akan mengembangkan kerangka pidato yang telah disiapkan tadi. Slide selanjutnya, Mas. Kemudian struktur teks pidato. Struktur teks pidato terbagi menjadi 3, yaitu pembukaan, isi pidato, dan penutup pidato. Pembukaan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada salam pembuka, kemudian ada ucapan penghormatan, dan yang ketiga ada ucapan syukur. Kemudian pada bagian isi pidato yaitu bagian penting yang berisi maksud dan tujuan berpidato, serta berisi informasi yang akan disampaikan kepada pendengar. Kemudian ada yang terakhir adalah penutup pidato. Penutup pidato ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada simpulan, kemudian ada permohonan maaf,
Kemudian ada ucapan terima kasih, dan yang terakhir adalah salam penutup. Selanjutnya. Kemudian ciri kebahasaan teks pidato. Ciri kebahasaan teks pidato ada beberapa, yaitu ada terdiri dari kalimat ajakan, kemudian ada kalimat emotif, kalimat aktif, dan kata tugas. Nah, kalimat ajakan yaitu kalimat yang isinya mengajak pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai apa yang dikehendaki. Kemudian kalimat emotif yaitu kalimat yang menggunakan kosakata emotif yang dapat menyebabkan seseorang tersebut emosi saat membaca atau mendengarnya. Bisa senang atau termotivasi. Kemudian kalimat aktif yaitu kalimat yang subjeknya melakukan aktivitas. Yang terakhir yaitu kata tugas, yaitu kata yang hanya memiliki makna jika dihubungkan dengan kata lain. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Maitani Lasari. Selanjutnya ada pengertian simpulan. Nah, simpulan pidato persuasif merupakan intisari dari pidato persuasif. Simpulan diperoleh dengan mencermati isi dari pidato. Nah, berikutnya ada langkah-langkah menyimpulkan pidato persuasif. Yang pertama ada memusatkan perhatian, yang kedua menyiapkan alat tulis, yang ketiga mendengarkan atau membaca, yang keempat mencatat pokok-pokok isi pidato, yang kelima menyimpulkan isi pidato persuasif, dan yang terakhir ada menuliskan simpulan dalam beberapa kalimat. Selanjutnya ada menyusun teks pidato. Yang pertama kita harus bisa menentukan tema atau topiknya. Yang kedua menentukan pokok-pokok yang akan disampaikan. Yang ketiga menyusun kerangka teks pidato. Yang keempat mengembangkan kerangka menjadi teks. Persiapan berpidato. Yang pertama, mengetahui wawasan pendengar pidato secara umum. Selanjutnya ada mengetahui durasi berpidato, mengetahui jenis acara, menentukan maksud dan tujuan berpidato, menyiapkan materi pidato, membuat kerangka pidato, menguraikan isi pidato, menyusun kata-kata yang mudah dipahami oleh audiens, dan yang terakhir ada mempersiapkan mental. Baik, sekian presentasi tentang materi pidato persuasif dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.